Baik, izin memulai, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Rona dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Absen 14. Di sini saya membawa dua rekan saya, yaitu Dewa Ardiansyah Adanya absen 8 dan juga Mbak Putih Langgo Febi absen 21. Oke, next. Baik, di sini kita akan membawakan 6 subpokok bahasan nih teman-teman. Yang pertama, sejarah singkat dari LPI itu sendiri. Yang kedua, permodalan. Lalu yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, produk keuangannya. Yang kelima, peran dari LPI sendiri. Dan yang terakhir, tugas dan fungsi LPI itu. Oke, lanjut Mas Dewa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait tentang sejarah singkat dari LPI. Oke, jadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI ini dia beroperasi itu dengan nama awal Indonesia Exim Bank. Sebelumnya itu dikenal dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia Persero atau BI. Itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini juga berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturasi pembiayaan ekspor nasional, lalu melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal. Oke, next Mas Dewa. Nah, lalu selanjutnya ada permodalan dari LPI itu sendiri. Next. Oke, sebelum kita melangkah nih lebih lanjut tentang permodalan, kita harus tahu dulu asal modalnya itu dari mana. Asal modal LPI itu ada 3 teman-teman. Yang pertama dari penerbitan surat berharga, pinjaman, dan juga hibah. Untuk pinjaman itu terdiri dari pinjaman jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dalam maupun luar negeri. Next, Mas Dewa. Nah, ini dia pembiayaan dari LPI itu sendiri, ada 6 teman-teman. Yang pertama tadi yaitu surat berharga, yaitu surat berharga diterbitkan pemerintah, bisa dari surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral, ada juga pembiayaan itu dari sertifikat Bank Indonesia, lalu ada simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia, lalu ada juga dari surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, dan juga satu lagi ada dari simpanan pada bank dalam negeri dan atau bank luar negeri. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya struktur organisasi dari LPI akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Putih. Oke, persilakan Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, kita akan bahas tentang struktur organisasi. Next. Nah, struktur organisasi dari LPI ini, yang pertama itu terdiri dari pembina, pengawas, ketua. Nah, seperti yang dilihat pada PPT ini terdiri dari bagan ya. Jadi tuh pembina itu adalah yang paling utama, terus kemudian pengawas tadi di bawahnya, dan ada ketua di bawahnya lagi. Kemudian strukturnya sama seperti yang lain. Nah, itu ada nama-namanya. Pembinanya saat ini ketuanya yaitu Iwan R. Prawiranata, wakil ketuanya Achadi Ranwi Sastra, dan anggotanya Heru R. Azimada, anggota lainnya itu M. Rosat, dan anggota lainnya itu Ich Sucipto. Kemudian pengawasnya itu terdiri dari ketua yaitu Agus Marianto Joyo Martono, anggotanya itu Jayusman, dan anggota lainnya yaitu Otto Revoludin. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke produk keuangan dari Exim Bank. Nah, produk keuangan dari Exim Bank ini terdiri dari pembiayaan, pinjaman, asuransi, dan jasa konsultasi. Pertama kita akan masuk ke pembiayaan. Pembiayaan ini terdiri dari 2, yaitu secara konvensional dan syariah. Pertama kita akan bahas yang konvensional. Di konvensional ini, yang pertama ada buyer credit. Nah, buyer credit ini adalah fasilitas yang diberikan kepada importir oleh Exim Bank dalam rangka untuk meningkatkan ekspor ya teman-teman. Nah, yang kedua
ekspor, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada eksportir untuk membiayai investasinya dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi untuk kegiatan ekspornya juga. Jadi bayar kredit itu diberikan kepada importir dan kredit investasi ekspor itu diberikan kepada eksportir. Yang ketiga yaitu kredit modal kerja ekspor. Nah, KMKI transaksional itu diberikan berdasarkan modal kerja dalam kalau untuk KMKI tahunan itu diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan data historis penjualan dan dalam 1 tahun ke depan, yaitu dengan memperhatikan trade cycle yang bersangkutan. Selanjutnya ada pembiayaan LC impor atau kecepatan banget deh kayaknya. Nah, selanjutnya itu ada pembiayaan LC impor atau surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN. Nah, SKBDN ini adalah fasilitas pembiayaan atas kewajiban pembayaran LC atau SKBDN yang diterbitkan bank pelaksana dalam rangka pembelian, yaitu untuk impor bahan baku, suku cadang atau mesin yang mendukung kegiatan produksi barang atau jasa untuk ekspor. Selanjutnya itu penerbitan LC impor, yaitu adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Exim Bank untuk menerbitkan LC dalam rangka pengadaan bahan baku, suku cadang, atau mesin untuk mendukung kegiatan ekspor. Selanjutnya itu ada penerbitan Standby Letter of Credit atau SBLC, yaitu fasilitas penerbitan Standby LC adalah fasilitas yang diberikan oleh Exim Bank kepada eksportir dalam bentuk jaminan yang diterbitkan untuk menjamin risiko yang dihadapi beneficiary jika importir melakukan prestasi atas kontraknya yang menjadi dasar penerbitan dari SBLC itu sendiri. Next. Selanjutnya ada tagihan ekspor, yaitu fasilitas pengambil alihan tagihan ekspor adalah fasilitas pembiayaan dalam bentuk pengambil alihan tagihan ekspor, barang maupun jasa secara diskonto dengan hak regresi atau with resource, atau hak untuk menagih kepada pemegang wesel jika terjadi non-akseptasi atau non-pembayaran. Selanjutnya adalah trust receipt, yaitu fasilitas yang diberikan kepada eksportir untuk mengeluarkan barang atau bahan baku yang diimpor di pelabuhan atau kapal untuk kemudian diproses dan dijual. Hasil penjualan ini kemudian akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban impornya. Selanjutnya ada warehouse receipt financing, yaitu fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada eksportir yang pelaksanaannya dikaitkan dengan nilai barang atau komoditas milik eksportir yang ada di gudang yang dikelola oleh warehouse manager. Next. Nah, selanjutnya ini adalah pembiayaan secara syariah. Secara syariah ini yang pertama ada anjak hutang syariah, yaitu adalah pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Yang wajib menanggungnya di sini adalah eksportir. Sehingga dalam hal ini nasabah eksportir yang berhutang kepada Iswing Bank mengalihkan hutangnya kepada divisi syariah Indonesian Exim Bank. Kemudian divisi ini akan membayar kepada Negotiation Bank yang selanjutnya divisi ini akan melakukan penagihan kepada nasabah eksportir. Anjak hutang syariah ini artinya hanya melakukan pengalihan hutang. Selanjutnya ada pembiayaan investasi ekspor syariah, yaitu adalah fasilitas pembiayaan investasi ekspor berdasarkan kebutuhan investasi eksportir dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah di sini adalah penyediaan uang atau tagihan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi usaha. Next. Selanjutnya adalah pembiayaan LC impor secara syariah. Adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip murabaah dan wakalah yang diberikan divisi syariah Indonesia Exim Bank untuk melunasi pembiayaan LC atas nama nasabah untuk pembelian barang impor atau lokal. Selanjutnya ada pembiayaan modal kerja ekspor syariah atau MKE, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan berdasarkan kebutuhan modal kerja eksportir dalam rangka ekspor dengan menggunakan prinsip syariah.
Pembiayaan ini berdasarkan persetujuan para pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Next. Selanjutnya kita masuk ke produk keuangan kedua yaitu penjaminan. Yang pertama ada penjaminan kredit modal kerja ekspor atau KMKE, yaitu fasilitas penjaminan yang diberikan oleh Indonesian Exim Bank sebagai penjamin kepada bank umum sebagai terjamin atas risiko tidak terpenuhinya kewajiban keuangan oleh eksportir yang menerima KMKE dari bank umum tersebut. Selanjutnya ada penjaminan LC import, yaitu fasilitas dalam bentuk penjaminan atau confirmation atas LC yang diterbitkan oleh bank lain atas permintaan nasabah atau eksportir untuk pengadaan bahan baku, suku cadang, atau mesin dalam rangka kegiatan ekspor barang dan jasa. Next. Produk keuangan ketiga yaitu asuransi, yaitu produk ini memberikan perlindungan bagi eksportir Indonesia maupun investor Indonesia di luar negeri dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh risiko komersial maupun risiko politik. Asuransi ini meliputi yang pertama, asuransi atas risiko kegagalan ekspor, yang kedua atas risiko kegagalan pembayaran, yang ketiga atas risiko investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, dan yang keempat yaitu asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. Next. Nah, produk keuangan terakhir dari Exim Bank ini adalah adanya jasa konsultasi. Untuk jasa konsultasi, Indonesia Exim Bank menyediakan jasa konsultasi berupa yang pertama adalah pelatihan dan penyediaan informasi trade finance, dan yang kedua yaitu technical assistance. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Dewa. Baik, terima kasih Mbak Putih. Untuk selanjutnya terkait dengan peran LPI akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, peran LPI berperan sebagai agen pemerintah, dapat membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. Yang kedua, LPI menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPI sendiri, tapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Sumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kemudian tugas dan fungsi LPI. Yang pertama adalah memberikan bantuan yang diperlukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan dalam rangka ekspor. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, pinjaman, maupun asuransi ekspor guna pengembangan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dan atau usaha lain yang menunjang ekspor. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersial, sulit dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan komersial, maupun LPI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional atau National Interest Account, dan mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Yang ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Terima kasih, itu dari saya kembalikan ke moderator Mas Taufik. Baik, terima kasih atas Mbak Putih dan Mas Dewa atas penjelasannya. Barangkali nih teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan ya yang ingin bertanya.
Mungkin saya sedikit tanya aja gitu ya. Kalau belum ada nanya, misalkan tadi kan ada lembaga ini apa, kalian mengupas mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia gitu ya, sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Nah ini kira-kira kenapa beberapa pihak gitu ya yang memanfaatkan jasa yang diberikan oleh LPI ini tidak mencari sumber pembiayaan dari perbankan gitu. Kira-kira apa yang menjadikan para pihak yang mencari sumber pembiayaan dari LPI ini tidak mencari sumber pembiayaan dari perbankan, tapi mereka mencari sumber pembiayaan dari lembaga ini seperti itu. Apa yang menjadikan lembaga ini berbeda seperti itu dari perbankan? Ya kan? Baik Pak, mungkin kami butuh waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya Pak. Baik Pak, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, jadi apa yang membedakan LPI ini dibandingkan dengan BUMN atau bank lainnya? Nah, jadi LPI ini dia lebih ramah terhadap investor, Pak. Nah, ini tuh lebih ramahnya di mana? Itu dia memberikan manfaat lebih bagi investor. Nah, contohnya itu seperti kalau misalnya untuk BUMN, itu kan pengelola dana seperti Taspen, Asabri, dan BPJS itu memungkinkan melihat LPI ini sebagai mitra, Pak. Jadi tuh untuk dalam memilih investasi, equity financing-nya tuh untuk LPI ini lebih tepat gitu, Pak. Kemudian dalam menyelenggarakan penyelenggara investasi, itu LPI-nya membuka peluang yang lebih besar bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga ada keseimbangan dalam perlakuan perpajakan agar para investor mendapatkan treatment yang baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga itu tuh kayak bonusnya tuh seperti perlakuan pajaknya tuh lebih adil gitu Pak antara investor dalam dan luar negeri. Kemudian kayak kesempatannya juga lebih luas bagi investor dalam dan luar negeri untuk LPI dibandingkan dengan bank Pak. Oh seperti itu jawaban dari kami Pak. Oh maaf Pak, sepertinya Bapak masih mute Pak. Oh ya, jadi kalau kita perbandingan dengan perbankan gitu kan, jadi salah satu sumber pembiayaan kan dari perbankan juga ya. Ini kan mereka melakukan pembiayaan ya, memberikan pinjaman gitu ya, relatif seperti itu ya, pembiayaan pada pihak-pihak yang ingin melakukan ekspor gitu kan, melakukan ekspor. Nah ini ada sisi-sisi yang tidak tercapture oleh pembiayaan dari perbankan. Perbankan bisa mereka membiayai ekspor bisa gitu kan. Tapi apa? Tapi syarat-syaratnya berbeda dengan syarat-syarat yang diberikan oleh LPI ketika mereka memberikan pembiayaan ekspor gitu ya. Misalkan yang paling umum itu kalau perbankan tuh kalau pembiayaan ekspor itu pinjamannya jangka pendek seperti itu ya. Dari sisi kolateralnya juga berbeda segala macam gitu ya. Dan hal-hal lainnya lalu penggunaan LC juga sebagai jaminan gitu ya dan lain sebagainya itu berbeda dengan apa yang ada di perbankan gitu ya apa ada yang dengan antara LPI dengan perbankan. Kalau LPI dia bisa memberikan misalkan untuk pembiayaan ekspor bisa relatif lebih panjang pembiayaannya dibandingkan dengan perbankan. Karena itu ini memang menjadi salah satu alternatif yang sangat menarik gitu ya yang memang dikhususkan buat pembiayaan ekspor gitu kan. Ekspor kan butuh dana yang tidak sedikit gitu ya, butuh dana yang tidak sedikit. Karena itu untuk mendorong ekspor untuk bisa lebih kuat, bisa lebih tinggi tingkatan frekuensi ekspor dari badan-badan usaha di Indonesia, maka dibentuk lembaga pembiayaan ini yang khusus memang memfasilitasi kebutuhan ekspor yang dilakukan oleh badan-badan usaha di Indonesia yang belum tercapture gitu ya
oleh perbankan. Gitu. Jadi seperti itu, perbedaan secara umum ya. Kalau spesifikasinya memang spesifiknya ada beberapa hal lainnya gitu ya. Tadi dari sisi kolateralnya, dari sisi jangka waktu pembiayaan dan segala macam. Oke, mungkin itu. Mungkin dari teman-teman lain sudah ada pertanyaan? Kalau sudah ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau belum, mungkin oke ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas presentasi dari kelompok terakhir nih. Ini 3 orang ya. Kalau kita kasih applause dulu buat kelompok 7 nih yang udah memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai LPI seperti itu ya. Thank you sekali lagi kelompok 7. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ya. Kalau ada pertanyaan kita lanjut ke kepilotan. Ini belum kita bahas sama sekali kepilotan ya. Nanti kalian baca-baca juga tuh mengenai kayak lembaga pembiayaan modal ventura. Nah, nanti kalian baca juga salah satu pembiayaan untuk usaha-usaha yang baru didirikan gitu ya. Jadi memang kadang-kadang pembiayaan spesifik itu bank gitu ya, dia melihat dari sisi resikonya segala macam, mereka relatif reluctant gitu ya untuk melakukan pembiayaan ke sana, sehingga celah-celah itulah yang dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan yang secara khusus gitu ya. Kalau badan usaha baru berdiri kan bank juga mikir ini gimana ininya nih gitu ya. Nah, itu merupakan celah yang diambil oleh lembaga pembiayaan modal ventura untuk mengisi kekosongan tersebut gitu ya. Oke, kita ke kepilotan ya. Ini contoh pengumuman tentang kepilotan dalam koran ya. Saya mungkin agak cepat gitu ya di sini mengenai kepilotan. Apa itu pilot gitu ya? Pilot didefinisikan gitu ya sebagai padanan kata dari bangkrut. Pilot, bangkrut. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu dari Black's Law Dictionary, ini salah satu kamus hukum yang paling terkemuka gitu, sering dijadikan acuan untuk definisi-definisi di konteks hukum. Bankrupt is a state or condition of a person, individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are or become due. Nah, jadi ketidakmampuan suatu pihak untuk membayar utang yang telah jatuh tempo itu ya. Nah, kalau kita melihat dua definisi ini, jadi kita perlu mendudukan dulu kepilotan dalam konteks Undang-Undang 37 tahun 2004. Jadi kepilotan itu ada undang-undang sendiri ya. Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepilotan dalam konteks Undang-Undang 37 tahun 2004 adalah kepilotan dalam konteks debitur tidak lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Itu ya. Jadi bukan dalam konteks kepilotan ketika dia, tadi kan ada definisi tuh, kepilotan adalah bangkrut gitu kan. Definisi dari KBBI, pilot sama dengan bangkrut. Tidak, belum tentu. Dan di banyak kondisi, di banyak kejadian, pihak yang diajukan pilot belum tentu dia bangkrut. Dia masih memiliki aset yang bagus, dia masih memiliki kemampuan keuangan finansial yang cukup kuat, namun dia tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya kemudian utang suatu ya secara umum kita bilang ya pelaku usaha ya. Kepilotan di sini
bukan saja dilakukan oleh debitur di sini, bukan saja dilakukan oleh debitur ya, pihak yang memiliki utang, bukan saja pelaku usaha, tapi bisa juga individu sebenarnya gitu ya. Tapi walaupun secara umum ya mungkin yang 90% atau lebih gitu ya, kepalitan yang diajukan adalah terhadap pelaku usaha gitu ya. Nah, kalau kita bicara pelaku usaha dia memiliki utang gitu ya, memiliki utang, kira-kira utang itu dari mana aja? Pelaku usaha ketika utang itu dari mana aja? Utangnya dia. Dari mana aja Putih kira-kira utangnya pelaku usaha tersebut ketika dia memiliki utang? Dari bank bisa Pak, terus Oke, satu. dari partner gitu Pak, kayak nggak mampu bayar apa sih bunga dividen gitu Pak, itu Ya, kan jadi dari bank. utang juga ya. Dari bank, terus yang kedua bisa dari Nggak mampu bayar itu Pak, dividennya investor gitu Pak, itu jadi utang nggak sih Pak? Bisa ya dividen. Terus tapi kalau dia nggak mampu bayar dividen, biasanya nggak bagi-bagi dividen sih. Ya terus apa lagi Ya, ya? tapi bisa juga sih, bisa juga yang lain dibayar, ada investor yang nggak dibayar gitu kan, bagian dibayar, bagian enggak gitu, itu bisa jadi utang memang. Oke, terus Kayak menggadaikan asetnya buat itu yang lain Pak. Ya bond Pak. bond dari mana? Utang jangka pendek. Kalau utang jangka pendek ya ke bank juga lagi gitu Pak. Menerbitkan surat utang gitu Pak. Dari mana tuh? Kalau surat utang kreditur, jadi pertanyaannya siapa saja sebenarnya sih yang bisa menjadi kreditur dari suatu lembaga, dari suatu badan usaha itu? Tadi bank pertama, yang kedua mungkin tadi lembaga pembiayaan ya, salah satunya tadi kalau ada badan usaha tersebut ekspor, bisa juga dia minjam dari LPI ini gitu kan. Terus dari mana lagi? Ke perusahaan lain juga bisa gitu Pak. Contohnya apa tuh dia pinjam ke perusahaan lain? Dia utang apa ya? Kayak itu Pak, kayak ada proyek bersama misalnya gitu Pak. Terus kayak yang ini tuh kayak investornya lebih besar. Atau terus kayak proyeknya ternyata gagal, itu kan bisa jadi utang gitu Pak. Atau kayak yang perusahaan lain tuh membantu gitu Pak, itu kan jadi utang juga gitu Pak. Oke, iya itu ya. Jadi kreditur suatu badan usaha itu banyak. Kreditur suatu badan usaha itu banyak sekali, dan bukan cuma bank atau lembaga pembiayaan, tapi para pelaku usaha lainnya juga. Misalkan distributornya, agensinya, produsennya, siapapun. Itu kan pelaku usaha tuh melakukan kegiatan usahanya, ada supply chain-nya gitu ya, ada supply chain. Dia bisa berutang ke siapapun, ke produsennya ketika dia membeli barang. Oke, saya utang dulu ya, karena kan dalam jumlah besar, kita angsur gitu ya. Ataupun kepada distributornya, saya utang dulu ya, pembayaran apa, misalkan prestasi dan segala macamnya gitu ya. Dan banyak hal gitu ya. Dia bisa berutang ke siapapun juga, dan itu adalah hal yang lazim dan hal yang lumrah. Masalahnya seperti ini, gitu ya. Masalahnya adalah, misalkan contoh Merpati kemarin ya. Merpati itu ya suatu maskapai penerbangan gitu ya. Utangnya ke siapa? Lu pernah dipilotkan Merpati. Dia utang ke siapa? Kreditur siapa aja? Krediturnya ada ratusan pihak. Jadi bukan cuma 1, 2, 3, 4 perbankan, tapi ratusan pihak. Dan Merpati itu dipilotkan oleh siapa? Bukan oleh perbankan, tapi dipilotkan oleh badan usaha catering. Karena dia ya ada pesawat gitu kan, ada menu makanan segala macam gitu kan dalam pesawat gitu ya. Dia berutang kepada cateringnya dia gitu, si Purawa itu. Makanya dia dipilotkan karena sudah lama nggak bayar kewajiban atas catering yang telah disediakan. Di ratusan krediturnya Merpati. Nah, itu. Jadi masalahnya adalah dalam suatu konteks bisnis itu, ketika suatu pelaku usaha tidak membayar utangnya kepada pelaku usaha lain, bisa mengakibatkan pelaku usaha yang utangnya tidak dibayar. Jadi saya sebagai pelaku usaha nih, rekanan saya nggak bayar utang saya, bisa mengakibatkan cash flow saya macet. Gitu ya. Apalagi dia utangnya dalam jumlah besar, bisa mengakibatkan
cash flow saya macet. Apalagi bukan cuma dia yang utang, ada pihak-pihak rekanan saya yang utang juga ke saya, bikin cash flow saya macet. Ketika cash flow saya macet, saya nggak bisa bayar utang kepada rekanan saya yang lain. Jadi satu pelaku usaha itu bukan saja punya utang bisa, tapi punya piutang juga, dan juga yang demikian rantainya tuh seperti itu. Sehingga bisa dibayangkan ketika ada yang macet itu rantainya tuh sedemikian rupa sehingga bisa mengakibatkan pelaku usaha lain menjadi terhambat cash flow-nya, dia nggak bisa memenuhi kewajiban bayar utang kepada pihak lainnya, yang pihak lainnya pun nggak bisa bayar utang kepada pihak lainnya lagi. Gitu. Jadi itu memang suatu rantai dalam bisnis gitu ya. Nah inilah yang coba di manage oleh hukum kepailitan. Kondisi seperti itu agar tidak terjadi. Gitu. Jadi ini memudahkan agar para kreditur secara serempak, secara bersama-sama. Siapa aja krediturnya, ada berapa puluh, berapa ratus bahkan gitu ya. Bersama-sama untuk mengajukan kewajiban yang belum ditunaikan oleh si debitur ini atau si pelaku usaha ini yang memiliki utang. Gitu. Jadi pranata hukumnya tuh ketika ada pihak memiliki utang itu bisa dalam konteks hukum kepailitan, dua dalam konteks hukum keperdataan. Bisa menuntut secara perdata pengadilan bisa, tapi pihaknya satu-satu, satu debitur, satu kreditur. Umumnya seperti itu. Kalau krediturnya puluhan, bahkan ratusan, makan waktu berapa tahun gitu kan? Pembuktian utangnya segala macam, belum nanti ininya segala macam. Prosedur-prosedurnya itu panjang sekali gitu ya, bisa puluhan tahun mungkin gitu kan. Jadi satu gugatan aja ke pengadilan itu bisa makan waktu 3 sampai 5 tahun kalau sampai dia kasasi terus gitu ya, panjang. Satu gugatan, belum ini krediturnya belasan, puluhan, bahkan ratusan gitu ya. Jadi itulah yang coba difasilitasi oleh hukum. Pranata hukum kepailitan ini memberikan agar debitur bisa melunasi utangnya secara cepat. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara asetnya ditahan. Seluruh aset dari debitur itu ditahan, di-freeze, dikontrol, dikendalikan, dikelola oleh pihak yang namanya kurator, gitu ya. Di-freeze. Untuk kemudian nantinya dibagi-bagikan kepada para kreditur yang berhak. Itu ya. Ini saya singkatnya aja seperti itu ya, kepailitan ya. Jadi pihak di dalam hukum kepailitan itu ada debiturnya, ada kuratornya, ada pengadilan, hakim pengawas. Jadi debitur, kreditur, hakim pengawas, kurator. 4 pihak itu. Nah, itu di dalam suatu pranata hukum kepailitan. Itu dalam suatu pranata hukum kepailitan yang dikelola oleh pengadilan niaga. Gitu ya. Jadi 4 pihak itu yang melakukan pengelolaan terhadap debitur pailit. Debitur, sahabat itu debitur ya adalah pihak yang dia memiliki utang minimal 2 dan telah jatuh tempo. Jadi krediturnya tuh minimal lebih dari 1 dan telah jatuh tempo. Kreditur siapa? Kreditur ya pihak yang memiliki piutang gitu ya, pihak yang kewajibannya belum ditunaikan oleh debitur. Kurator siapa? Kurator itu pihak yang mengurus dan membereskan harta dari debitur. Jadi kan hartanya di-freeze, seolah-olah di-freeze gitu ya, dimasukkan ke budel pailit, di-freeze untuk kemudian dibagi-bagikan. Jadi si debitur itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan hartanya, dia nggak bisa jual hartanya buat dia, misalkan udah dimasukkan ke dalam pailit, nggak bisa dijual hartanya, nggak bisa dialihkan kepada pihak lain dan lain sebagainya. Jadi udah dimasukkan istilahnya budel pailit, udah di-freeze oleh kurator, ini nggak boleh diapa-apain, kamu nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan harta atau aset dari perusahaanmu berkurang gitu. Karena ini dipersiapkan untuk dibagikan kepada para kreditur. Gitu. Dipersiapkan untuk dibagikan kepada para kreditur yang berhak. Itu tadi kalau pengadilan ya itu tempatnya lah, tempat hukum kepailitan tersebut di enforce gitu ya. Nah, kepailitan itu nggak sama dengan likuidasi. Likuidasi itu
pasti menyebabkan perusahaan itu bubar, berakhir karena hukum likuidasi, liquid, jahatannya dibikin liquid, kemudian dibagikan. Tapi kepalitan itu belum tentu membuat suatu perusahaan itu menjadi dilikuidasi. Bisa kepalitan ketika aset suatu debitur, suatu pelaku usaha yang memiliki utang lebih rendah dibandingkan kewajibannya, perusahaan itu sudah pasti akan berakhir di tadi likuidasi. Tapi ketika asetnya masih lebih tinggi dibandingkan kewajibannya, dia masih bisa melanjutkan kegiatan usahanya, sehingga walaupun sudah dipilotkan, dia belum tentu dilikuidasi, belum tentu dibubarkan. Tapi kalau tadi asetnya lebih rendah dibanding kewajibannya, ya ngapain nih perusahaan nih dilanjutin lagi, kewajibannya aja lebih tinggi dibanding asetnya. Kalau dilanjutkan usahanya, jangan-jangan bukan asetnya yang meningkat, tapi utangnya malah justru tambah meningkat, asetnya jadi tambah menurun, sehingga kreditur lama-kelamaan bisa jadi porsi untuk mendapatkan bagian bukan menjadi semakin besar, tapi menjadi semakin kecil. Karena itu ketika aset lebih tinggi, lebih rendah dibanding kewajiban, itu sudah pasti berakhir di likuidasi. Itu dinamakan insolvensi. Kalau tadi masih solven, dia perusahaan nggak dilihat apakah dia masih solven atau insolven, dia bisa dikreditkan, walaupun ujungnya bisa berbeda, hasil akhirnya bisa berbeda, gitu ya. Jadi masih solven, masih kuat, tapi dia nggak berutang, asetnya masih banyak, cuman dia nggak berutang, bisa dikreditkan, gitu ya. Ini kadang menjadi perdebatan sih. Ini sejarah hukum kreditan. Jadi udah agak cukup lama kita punya. Pertama ada di KUHD, tapi nggak komprehensif, hanya beberapa pasal saja. Lalu ada Undang-Undang tahun 45, ada Perpu tahun 98, sebelum kita punya Undang-Undang 37 tahun 2004, gitu ya, terakhir ya. Jadi pasalnya banyak, ada 38 pasal, salah satu undang-undang yang paling tebal, yang paling sulit untuk dipahami, karena saking banyaknya prosedur di sana, gitu ya. Dan di sini ada namanya PKPU. Nanti kita lihat ya, apa sih PKPU itu, gitu ya. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi asas-asas undang-undang kepatuhan pada umumnya, gitu ya. Nanti bisa kalian baca, ada mendorong investasi dan bisnis, memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Walaupun undang-undang kita tuh banyak dikatakan ya, kalau dibandingkan dengan undang-undang kepilitan bankruptcy law gitu kan, di negara lain gitu ya, bankruptcy law, itu dikatakan bahwa undang-undang kita ada pro kreditur, gitu ya, pro kreditur. Jadi ada negara yang lebih undang-undang kepilitan ada yang lebih pro debitur, ada yang lebih pro kreditur. Nah, undang-undang kita lebih ke sisi pro kreditur dibandingkan dengan pro debitur ya, gitu ya. Jadi lebih memberikan kemudahan bagi kreditur untuk mengeksekusi utang-utangnya. Ini beberapa asas-asas, jadi kalian baca, singkat-singkat aja, asas kepilitan. Debitur yang memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit, gitu ya, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Jadi bisa memohonkan sendiri juga debitur nih, untuk biar aset-asetnya ada yang menilai sih, ada pihak yang menilai, yaitu kurator. Berapa sih utang saya sebenarnya, berapa sih aset saya, kemudian kurator ini nantinya akan membagi-bagikan asetnya tersebut kepada para kreditur yang berhak. Gitu. Jadi betapa mudah kita lihat di sini ya. Memiliki 2 atau lebih kreditur saja sudah bisa diajukan pailit. Gitu ya. Memiliki 2 atau lebih kreditur. Dengan satu dan tidak membayar lunas setidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ya ini debiturnya bukan nggak mampu bayar, tapi belum mau membayar. Gitu ya, belum mau membayar utangnya. Jadi dia masih kuat, aset finansial masih kuat, cash flow-nya masih kuat, cuman dia belum mau membayar, sudah bisa dipilotkan. Kadang kepilitan itu bukan hanya masalah nanti apakah akan berakhir likuidasi atau tidak saja sebenarnya permasalahannya, tapi mengenai masalah kredibilitas juga kadang, gitu ya. Kredibilitas suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan itu dipilotkan, itu
para pelaku usaha lain yang bermitra dengan pelaku usaha yang diajukan kepailitannya tersebut biasanya udah was-was, waduh, mitra kerja saya diajukan pilot nih. Biasanya udah was-was tuh, trust-nya jadi turun. Padahal namanya usaha itu sangat penting nih, namanya trust gitu ya, confident dengan pelaku, kita merasa confident dengan pelaku usaha yang jadi mitra kerja kita tuh sangat penting gitu ya. Jadi kadang-kadang walaupun dia nggak berakal likuidasi masih hidup, tapi biasanya udah setidaknya mengganggu hubungan debitur ini dengan para pelaku usaha lainnya. Ya, jadi pihak yang dapat dipilotkan setiap orang yang menjahatkan, jadi individu pun bisa dipilotkan, badan hukum, PT, firma, koperasi, BUMN, dan badan hukum lainnya. Jadi setiap pihak ya, harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, jika pada masa hidupnya orang tersebut berada dalam keadaan pilot gitu ya, harta warisannya bisa di-freeze tadi ya, di-freeze, dimasukkan modal pilot untuk dibagi-bagikan kepada para kreditur yang asli itu. Jadi seorang istri yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau memiliki kekayaan tersendiri. Jadi kepalitan tuh dia bisa kalau suami istri ya, jadi bisa suaminya saja atau istrinya saja yang dipalitkan, tergantung. Sekali lagi kemarin udah kita bahas mengenai perjanjian pranikah atau prenuptial agreement gitu ya. Ketika suami istri bikin perjanjian pranikah, suaminya punya utang, istrinya enggak, yang dipalitkan hanya suami saja. Tapi kalau dia nggak punya perjanjian pranikah, kalau suaminya punya utang, istrinya enggak gitu ya. Tapi harta yang nanti akan dimasukkan ke pilot yang akan dibagikan kepada para kreditur adalah harta bersama. Itu harta suami dan istri. Karena dianggap satu persatuan ekonomi, satu persatuan harta bersama. Gitu ya. Kalau nggak ada perjanjian pranikah itu seperti itu. Jadi permohonan kepilitan ada kreditur, ada kejaksaan, permohonan sebagaimana dimaksud dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, ya. Kalau debiturnya bank itu yang bisa mengajukan pilot itu cuma Bank Indonesia, karena nanti Bank Indonesia yang akan melihat seluruh aspek. Karena bank itu dipilotkan itu dampaknya tadi masif ya, bisa mengganggu stabilitas sistem perekonomian ya. Jadi benar-benar perlu dilihat dan yang bisa memantau hal tersebut adalah Bank Indonesia. Lalu ketika debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, penjaminan, dan segala macam di bidang pasar modal yang bisa mengajukan pilot sebenarnya ini OJK ya, bukan Badan Pengawas Pasar Modal. Sorry, ini badannya udah nggak ada. Kalau di undang-undangnya namanya masih Badan Pengawas Pasar Modal, undang-undang kepilotan. Tapi kan Bapak PAM udah nggak ada lagi sekarang ya, diganti OJK. Lalu kalau perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN, itu oleh Menteri Keuangan. Lalu debitur sendiri. Jadi ada setidaknya 6 pihak yang bisa mengajukan kepilitan. Tapi yang paling banyak ya nomor 1, kreditur gitu ya, yang paling banyak. Kalau OJK, BI, Menteri Keuangan ya sangat jarang ya mengajukan kepilitan. Bisa, tapi ya jarang dipergunakan lah, walaupun ada BUMN yang berutang gitu ya. Nanti macam-macam kreditur, nanti kalian mungkin sudah ini juga memahami ada tingkatan-tingkatan kreditur ya. Jadi tingkatan-tingkatan ini memberikan hak privilege atau tidak gitu ya. Jadi arahnya atau ininya adalah kreditur mana yang akan diberikan pelunasan terlebih dahulu atas utang dari debitur, itu ya. Dan ini macam-macam kreditur memiliki hak yang berbeda-beda gitu ya. Kreditur konkuren adalah kreditur yang biasa-biasa aja. Kreditur pada umumnya gitu ya, konkuren kan ya sama-sama gitu ya, itu biasa-biasa aja. Kreditur preferen itu yang memberikan prefer gitu ya,
memberikan hak yang diistimewakan ya. Contohnya apa? Pajak kayak gitu-gitu ya contohnya. Itu creditor preference pajak. Jadi suatu pelaku usaha nggak bayar pajak gitu ya. Ada pajak yang belum dibayarkan sepenuhnya, kurang bayar segala macam, itu creditor preference-nya adalah negara. Itu creditor separatis, seperet gitu ya, dipisahkan, seperet dipisahkan. Jadi apa tuh maksudnya? Dia memegang hak jaminan kebendaan. Jadi atas hartanya si debitur yang dia dibebani dengan jaminan kebendaan itu bisa ya, belum tentu pasti, bisa tidak dimasukkan ke dalam budel pilot, bisa dipisahkan dari harta yang akan dibagikan kepada para kreditur lainnya. Nah, itu dinamakan separatis, seperet, dipisahkan. Harta yang diberikan jaminan itu dipisahkan dari budel pilot. Ini salah satunya itu. Dipisahkan, tapi bisa juga kalau dia nggak mengeksekusi atas jaminan gitu ya, terlambat mengeksekusi atas suatu jaminan itu ada norma waktunya ya. Kalau nggak eksekusi itu jaminan atau terlambat, itu bisa dimasukkan ke dalam budel pilot gitu. Jadi udah masuk budel pilot, udah nanti yang bagi-bagi kurator tuh. Yang bagi-bagi kurator. Siapa yang akan dibagi duluan? Nah, ini macam-macam ya. Ya mungkin ini salah satu konflik di dalam hukum kepalitan. Dalam hukum kepalitan, dalam Undang-Undang 37 tahun 2004, yang berhak lebih dahulu siapa? Kurator. Dia berhak lebih dahulu untuk mendapatkan fee gitu ya. Dan kan ada persentasenya dia mendapatkan atas fee yang dilakukan gitu ya, atas dia melakukan pengurusan kredit, dia berhak mendapatkan sekian persen dari harta debitur yang dijual untuk kemudian dibagi-bagikan hasil. Jadi kan dilelang terlebih dahulu ya, konteksnya dilelang terlebih dahulu, kemudian hasil lelang tersebut uangnya gitu ya, kan perlu dilelang, udah dapatkan cash money, kemudian dibagi-bagikan. Nanti berhak mendapatkan pemberian atas fee terlebih dahulu, kurator. Undang-undang ketenagakerjaan, siapa yang berhak mendapatkan terlebih dahulu? Para tenaga kerja, gitu kan. Jadi punya tenaga kerja, ya biasanya kalau udah dipilotkan pasti ada pembayaran gaji, pesangon dan lain-lain yang terhambat, gitu kan. Undang-undang tenaga kerja memberikan amanat bahwa para tenaga kerja tuh yang harus diberikan terlebih dahulu. Undang-undang perpajakan kita bilang negara memiliki hak yang mendahului di atas para kreditur lainnya. Nggak terkecuali mau kreditur separatis, mau kreditur konkuren, mau kreditur preferensi lainnya, gitu ya. Negara memiliki hak mendahului. Lalu dalam undang-undang, misalkan undang-undang hak tanggungan, kreditur yang memiliki hak tanggungan dapat mengeksekusi sendiri jaminan aset yang dibebani dengan hak tanggungan tersebut, sehingga memiliki hak yang didahulukan juga gitu ya. Jadi masing-masing undang-undang egois nih gitu ya. Masing-masing undang-undang egois. Dia menyatakan dirinya bahwa kita lah yang berhak didahulukan di atas kreditur lainnya gitu ya. Nah, tapi kemudian itu menjadi konflik norma. Satu permasalahan hukum di Indonesia memang kemudian sampai dibawa ke keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang akhirnya diputuskan bahwa yang memiliki kewenangan terlebih dahulu adalah gaji dari tenaga kerja, gitu ya. Gaji dari tenaga kerja yang belum terbayarkan. Gajinya aja yang kan jadi ada komponen upah kan kadang ada gaji, ada pesangon misalkan ya, tunjangan hari raya dan sebagainya misalkan yang belum dibayar, tapi yang harus didahulukan adalah gajinya terlebih dahulu dibayarkan. Biasanya kalau tenaga kerja, apalagi kalau pabrik gitu ya, pelaku usahanya punya pabrik, itu biasanya kalau udah buat bayar gaji karyawan itu udah habis tuh asetnya tuh, biasanya tuh gitu. Jadi gaji terlebih dahulu, baru utang-utang, referen pajak pada negara, lalu baru dibagi-bagikan pada kreditur lainnya, dan kreditur konkuren tuh yang paling belakangan gitu ya. Negara setelah hak jaminan kebendaan, lalu baru kalau masih ada sisa baru kreditur konkuren. Kreditur konkuren tuh yang ngambil jaminan kebendaan, yang nggak yang cuman memberikan utang atas dasar trust, percaya, itu aja. Gitu ya. Jadi dalam konteks kepalitan, kalau kita memberikan utang begitu saja kepada suatu pihak,
Atas dasar percaya kita nggak punya jaminan kebendaan, kita nggak punya kedudukan yang diistimewakan, itu kita akan diberikan pelunasan yang paling belakangan. Gitu, konkuren, termasuk nanti di bawahnya konkuren ada tuh para pemegang saham, gitu ya. Pemegang saham yang dia kalau masih ada sisa-sisanya baru dibagikan tuh asetnya, gitu ya. Dan itu diperkuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi yang putusan yang dihasilkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu dibawa ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Jadi gaji pesangon kalau Undang-Undang Cipta Kerja malah gitu ya. Itu atas tenaga kerja itu wajib dibayarkan terlebih dahulu di atas para kreditur-kreditur lainnya. Ini ya, nanti salah satu mana pilot tadi ya, 2 atau lebih kreditur gitu ya. Jadi saya langsung aja, ini pihak-pihak yang secara umum ya, ada yang membantu juga kayak advokat segala macam gitu ya, panitera. Tapi yang utama tadi 4 tadi, debitur, kreditur, kurator, dan pengadilan niaga. Pengadilan niaga itu nanti yang melakukan controlling-nya dan namanya hakimnya hakim pengawas. Ini nanti kalian pelajari tugas kurator itu apa, melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot, pemberesan atau pengurusan itu maksudnya apa? Jadi dia meng-keep harta-harta dari debitur nih, nggak boleh diapa-apain lagi hartanya, gitu. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pengadilan, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, kurator itu berhak melakukan hal tersebut, gitu ya. Ketika suatu debitur udah dipilotkan, gitu ya, hartanya udah di-freeze, udah dipegang, udah dimasukin ke dalam butler pilot, udah nggak boleh diapa-apain lagi ya oleh si krediturnya. Soalnya kan kalau dia hartanya masih bisa dikelola oleh oleh debitur sendiri, maka harta saya bakalan mau dibagi-bagikan kepada para kreditur saya nih. Daripada kayak gitu, lebih baik saya jual dulu aja nih. Saya ada aset gedung nih, saya jual cepat aja lah. Harga murah nggak apa-apa. Nanti uangnya saya larikan buat siapa gitu kan, biar udah susah dilacak lah. Gitu. Jadi itu kan mencurangi kreditur tuh, kayak gitu-gitu kan. Jadi itu yang nggak boleh dilakukan. Jadi udah di-keep semua, debitur udah nggak bisa melakukan tindakan apapun terhadap hartanya, yaitu yang melakukan tadi adalah kurator juga yang menilai nih, yang melakukan penilaian, gitu ya. Mengumpulkan seluruh aset, melakukan bentuk pilot, dan kemudian dilihat siapa saja kreditur yang berhak, gitu ya. Melakukan perhitungan utang debitur, dan jika dirasakan mampu melakukan pembayaran utang debitur pilot, lalu melakukan penyegelan harta pilot dengan seizin hakim pengawas, gitu ya. Tugas-tugas kreditur, akibat hukum kepilotan, kontrak antara kreditur dengan debitur pilot yang dibuat sebelum putusan pilot dapat dilanjutkan. Jadi kontrak yang dibikin nih udah jauh-jauh hari gitu ya, udah lama sebelum putusan pilot gitu ya, itu masih bisa dilanjutkan kontrak ya, misalkan pembuatan suatu kontrak pembelian suatu barang segala macam, kontrak supply suatu barang gitu ya, macam-macam ya, itu masih bisa dilanjutkan. Tapi yang dibuat setelah keputusan pilot nggak boleh lagi dilakukan, udah di freeze tuh, udah nggak boleh melakukan kontrak apapun gitu ya ketika udah dinyatakan pilot. Lalu pembatalan tindakan debitur yang akan mengakibatkan yang dianggap akan mengakibatkan kerugian kreditur itu bisa dibatalkan. Semua tindakan debitur termasuk tadi ya, dia melakukan penyewaan terhadap aset-asetnya. Ini asetnya kok disewakan segala macam. Padahal ini misalkan asetnya ininya besar nilai kapitalisasinya, sehingga dikhawatirkan nanti apalagi sewanya dilihat jangka panjang nih akan sulit nantinya ketika akan dibagikan kepada para kreditur. Jadi mungkin itu bisa dibatalkan tuh tindakan gitu. Apalagi menjual gitu, itu udah pasti nggak boleh tuh. Lalu berlaku sitaan umum terhadap harta debitur pilot gitu ya, bisa disita untuk kemudian dibagi-bagikan. Lalu kepilotan berlaku terhadap suami atau istri yang menikah atas dasar persatuan harta. Ini berlaku terhadap suami dan istri gitu secara sekaligus gitu ya, yang menikah atas dasar persatuan harta, berarti mereka nggak membuat suatu perjanjian pranikah.
bagian pranikah tuh bikin gampang itu juga ya, bagian harta gono gini ya. Jadi udah kelihatan tuh harta ini punya siapa, punya suami, punya istri, kayak gitu ya. Itu jauh lebih memudahkan tuh. Pengacara tuh nggak pusing kalau kliennya itu suami istri misalkan yang mau cerai gitu ya, tapi mereka bikin perjanjian pranikah itu gampang bagi-bagi hartanya gitu ya. Udah kelihatan nih, oh punya siapa, punya suami, punya istri, tinggal dilihat aja gitu kan. Itu lebih mudah dibanding pengacara ngurusin suami istri yang hartanya banyak, tapi mereka nggak membuat perjanjian pranikah. Nah, itu susah tuh. Bisa tarik-tarikan harta gitu. Itu lebih sulit tuh. Dia butuh waktu gitu ya. Lalu debitur kehilangan, salah satu akibat dari hukum Python lagi, debitur kehilangan hak untuk mengurus hartanya ya. Itu kita bahas. Karyawan dapat di PHK. Lalu perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator. Jadi perkara pengadilan yang sudah berlangsung nih di pengadilan negeri misalkan di luar pengadilan niaga gitu ya, gugatan perdata itu bisa diambil alih oleh kurator. Lalu gugatan hukum harus dilakukan oleh atau terhadap kurator. Misalkan perkara pengadilan tadi ditangguhkan oleh kurator. Lalu berakhirnya pilot gitu ya. Adanya perdamaian, setelah proses insolvensi dan pembagian harta debitur, ini sudah selesai nih. Berakhir pahit, harta-hartanya sudah dibagikan kepada para kreditur, ya pahitan berakhir. Gitu ya. Kepahitan dicabut karena harta debitur nggak cukup, ini belum yang kita ngacu ke mengenai pembubaran suatu perseroan. Baru masuk ke pengadilan niaga. Tapi dilihat oleh hakim, dinilai, oh hartanya sangat jauh sekali dibandingkan utangnya. Sehingga untuk membayar biaya perkara di pengadilan, nantinya untuk membayar biaya kurator saja, nantinya itu tidak akan cukup. Jadi pilot dicabut, likuidasi dijatuhkan. Pilotnya dicabut, nggak usah lagi dibagikan. Hartanya udah nggak ada. Ada aja pelaku usaha kayak gitu ya, dia hartanya udah nggak ada sama sekali. Hartanya setelah dinilai, dilakukan pemeriksaan awal, hartanya aja udah nggak ada. Hartanya apa yang mau dikumpulkan dalam suatu bodol pilot gitu kan, untuk nanti kemudian dibagi-bagikan kepada para kreditur, bahkan buat biaya perkara di pengadilan, buat biaya pembayaran kurator nantinya aja udah nggak cukup. Itu udah nggak usah dipilotkan lagi, langsung saja dilikuidasi. Gitu. Lalu putusan pengadilan dibatalkan di tingkat kasasi, jadi pilot itu langsung ke kasasi ya, atas kalau ada yang nggak setuju gitu ya. Jadi pengadilan biasa kan pengadilan negeri, pengadilan tinggi buat banding, lalu kasasi. Kalau kepilotan itu langsung pengadilan niaga langsung ke pengadilan, ke Mahkamah Agung gitu ya buat kasasi atau peninjauan kembali. Dampak tadi kita udah bahas ya sebenarnya. Atau saya ulang lagi, nah PKPU gitu ya. PKPU itu apa? PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga, di mana dalam masa tersebut pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya. Gitu ya. Dengan memberikan rencana pembayaran secara menyeluruh atau sebagian dari utangnya. Termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya. Maksudnya apa ini? Ketika suatu perkara pilot diajukan ke pengadilan niaga, itu nggak berarti langsung hartanya para debitur di-freeze, dimasukkan ke dalam bodol pilot oleh kurator untuk siap dibagikan kepada kreditur. Nggak mesti seperti itu. Gitu ya. Tapi ada namanya pembicaraan terlebih dahulu antara debitur dan kreditur. Gitu ya. Jadi undang-undang ini memberikan juga mekanisme seperti itu. Apa yang dibicarakan? Kamu udah nggak bayar utang kepada kami, para kreditur. Gimana cara kamu untuk membayar utang kepada kami? Sebelum hartamu di-freeze, dikelola oleh kurator, lalu dimasukkan bodol pilot untuk dibagi-bagikan. Debitur bilang, saya masih punya
prospek bisnis yang baik, saya masih memiliki aset ini itu, saya kedepannya akan ada kontrak dengan beberapa pelaku usaha besar lainnya yang akan memberikan cash flow yang baik pada saya masih memiliki piutang yang akan jatuh tempo 2 bulan, 3 bulan kemudian, gitu ya. Piutang dia berarti sebagai kreditur ya, ada yang belum bayar ke dia, yang akan dijanjikan 2 bulan, 3 bulan kemudian dibayarkan ke saya, waktu sudah dibayarkan ke saya akan memiliki cash flow yang cukup. Jadi ada perbincangan terlebih dahulu. Debitur bisa mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian itu ada suatu cara, ada suatu mekanisme. Oke, utang kepada kreditur A, B, C, D akan dibayarkan. Oke, saya nggak bayar yang 3 bulan kemarin, tapi akan saya bayarkan tahun depan ya. Saya akan ada bisnis dengan para pelaku usaha lainnya nih, kontraknya udah ada nih, tinggal dijalanin aja, gitu ya. Nanti saya bayarkan jangan bulan ini ya, tapi 6 bulan, 7 bulan kemudian ya, setuju nggak? Lalu saya keberatan nih bunganya, saya nggak sanggup bayar bunganya juga, bunganya saya tangguhkan untuk saya bayar tahun depannya lagi ya. Yang saya bayar sekarang cicilan pokoknya dulu, bunganya nanti ya, kan kayak gitu. Itu namanya restrukturisasi. Kalau disetujui, maka pengajuan permohonan pilot pada awalnya tidak jadi dilanjutkan dengan pemberesan harta dari debitur. Yang kemudian dilanjutkan adalah restrukturisasi utang dari debitur pilot, gitu ya. Jadi oke, kalau disetujui oleh kreditur, maka bisa tadi berakhir dengan perdamaian. Kewajiban membayar utang, ditunda utangnya. Tapi itu benar-benar harus dijalankan oleh debitur. Kalau mereka nggak menjalankan ya bisa diajukan kepalitan lagi gitu ya, dan udah nggak ada lagi namanya rencana perdamaian gitu ya. Jadi dia semacam proposal. Debitur mengajukan proposal, kreditur juga bisa mengajukan proposal restrukturisasi utangnya gitu ya. Apalagi kreditur konkuren kan dia ngeri juga, waduh, kalau dipilotkan hartanya nggak bakal cukup nih, yaudah mendingan PKPU aja deh, penundaan kewajiban bayar utang. Kalau dipilotkan hartanya nggak cukup, saya yang malah nggak kebagian. Kreditur konkuren mungkin ngeri-ngerinya kayak gitu kan pikirannya gitu ya. Karena dia yang terakhir dibayarkan, yaudahlah PKPU aja, direstrukturisasi aja utangnya. Setelah dilihat proposal yang diajukan gitu ya, dilihat rencana-rencana bisnis ke depannya dari debitur, oh masih prospek nih debitur nih, masih bisa dia memperbaiki keuangannya di kemudian hari gitu ya. Oke deh, kita utang saya nggak usah tahun ini dibayar, tahun depan aja, yang penting utang saya bakal dibayar gitu kan. Itu bisa. Kalau kayak gitu berarti ada pertemuan. Tapi kalau nggak ada ya lanjut lagi ke kepalitan gitu ya. Jadi tadi PKPU gitu ya, diajukan oleh debitur dan juga bisa oleh kreditur sebenarnya gitu ya. Nah, ini ada perbedaan antara kepalitan dan PKPU gitu ya. Nanti bisa kalian baca perbedaan antara debitur antara kepalitan dan PKPU seperti itu ya. Jadi misalkan kewenangan terhadap harta, kalau kepalitan kewenangan debitur hilang, yang menyangkut kepengurusan harta pilot diganti oleh kurator tadi ya. Kalau PKPU, debitur tidak kehilangan hak mengurus, tapi didampingi atau setuju oleh pengurus. Dan tadi di dalam periode PKPU itu tetap diawasi nih. Jangan-jangan PKPU kemudian debiturnya bandel, gitu kan? Debiturnya bandel, malah PKPU disetujui, tapi bukannya menjalankan perjanjian PKPU yang telah disepakati, gitu kan? PKPU itu semacam perjanjian gitu untuk restrukturisasi utang, tapi malah hartanya malah dijual, gitu kan? Malah dijual kepada pihak lain, dia malah bandel gitu kan, malah dijual kepada pihak lain gitu kan? Jadi mengingkari apa yang telah tertuang di dalam perjanjian PKPU tadi. Nah itu makanya itu dia didampingi terhadap pengurusan hartanya, didampingi oleh ataupun disetujui oleh
suatu pengurus gitu ya, pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Lalu mengenai batas waktu, lalu pihak yang dapat mengajukan permohonan gitu ya, lalu pihak yang melakukan pengurus harta tadi ya, upaya hukum. Jadi kalau PKPU tuh nggak bisa diajukan. Jadi kalau PKPU misalkan si debitur mengajukan proposal perdamaian nih, proposal PKPU, proposal restrukturisasi. Kemudian kreditur nolak, oh kita nggak mau ke PKPU, kita mau lanjut ke kepalitan. Atas putusan dari kreditur tadi itu selalu dibacakan oleh hakim. Oke, kreditur nolak, PKPU nggak bisa nggak dilanjutkan lagi, gitu ya. Mungkin kreditur melihat wah ini proposal perdamaiannya kok kayak gini, terus jadikan pembicaraan nggak pernah ketemu gitu ya. Kemudian hakim memutuskan nggak dilanjutkan dengan kepalitan, PKPU nggak bisa dijalankan, ya udah itu nggak bisa diajukan banding atau kasasi lagi oleh si debitur gitu kan terhadap putusan tersebut. Udah final gitu ya. Kalau kepalitan itu masih bisa dari kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu jangka waktu penangguhan 90 hari, kalau PKPU 270 hari yang dilanjutkan dengan kepalitan. Jadi panjang nih waktu buat membicarakan gitu ya, menyepakati restrukturisasi utang dari debitur antara debitur dan kreditur ya, sampai 270 hari. Gitu ya. Mungkin itu ini banding kasasi PK gitu ya. Jadi kalau kepalitan itu langsung kasasi dan PK ya, kalau putusan pilotnya. Ini banding nih maksudnya banding kalau kita perkara perdata biasa. Oke, mungkin itu ya. Mengenai kepalitan, ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Oh ya, kita ini ya bahas yang sedikit ya mengenai mengenai kuis setelah tes kita ya. Kemarin kita sempat kuis tuh, tapi belum pernah saya bahas sama sekali mengenai jawabannya. Kita bahas sebentar ya. Kita bahas 10-15 menit ya. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai kepalitan. Jadi ini ya, pertanyaan saya udah baca sih, jawaban-jawaban udah saya ini. Yang jawaban kalian mungkin ya soalnya kebanyakan juga ya. Ini ya yang pertanyaan, jadi kita dari bawah ke atas ya, pertanyaannya ini aja random kita bahas. Ada pertanyaan seperti ini ya, di kuis kemarin ya. Sebuah perusahaan pengeboran, jadi ya intinya gitulah, dia ingin melakukan akuisisi, ingin melakukan merger dengan permodalan sekian, modal setor sekian, modal dasar sekian gitu ya. Jadi kalau modal dalam suatu perusahaan tuh jangan dilihat modal dasarnya. Sebenarnya modal dasar tuh kan kayak gelas gitu ya. Itu belum tentu terisi penuh. Ya, tapi yang real modal dalam suatu perusahaan itu adalah modal ditempatkan dan disetor penuhnya tersebut. Itu adalah modal yang sebenarnya dari suatu perusahaan gitu ya kan. Kayak gelas itu modal dasar tuh yang gelas yang belum terisi oleh air gitu kan. Jadi kalau ada merger gitu ya, yang disatukan aset atau kekayaan dari yang disebut dengan kekayaan dari suatu perusahaan adalah modal ditempatkan dan store tersebut. Jadi bukan modal dasarnya yang disebut dengan aktiva dari perusahaan yang misalkan melakukan merger gitu ya. Yang dinilai adalah modal ditempatkan dan store itu gitu ya. Jadi bukan modal dasarnya. Jadi modal dasar itu hanya modal yang akan diisi oleh para pemegang saham gitu ya.
dengan komposisi pemegang saham. Kita lihat ada ADI 20%, Mafri 30%, PT ABC 40%, PT DF 10% gitu ya. Lalu ada PT Dafsi, modal ditempatkannya sekian, lalu ada komposisi pemegang sahamnya, ada Mala 5%, Baji 30%, PT PAN 10%, Dafsi 45%. PT Minarak akan mengambil saham PT Dafsi sebesar 51%. Jadi ya, PT Minarak akan mengambil saham. Ini namanya apa? Akuisisi, gitu ya. Akuisisi itu dia harus bisa, perusahaan yang mengambil alih itu harus saham majority-nya, harus majority, atau dia kalau konteks perbankan sebenarnya 25% pun sudah bisa dianggap sebagai perubahan pengendalian. Gitu ya. Di mana 20% merupakan pengambil alihan saham dari pemegang saham existing, yaitu PT Dafli, dan sisanya adalah penerbitan saham baru. Ini kita konteks akuisisi ya. Ini kan kayak gini, sebelum akuisisi nih. Gitu ya. PT Minarak sebagai PT yang akan mengakuisisi, pemegang sahamnya ADI 20%, Mafir 30%, PT ABC 40%, PT DF 100% PT DF. 10% kelebihan nolnya. Sorry. 10%, jadi kan total 100% pasti. Lalu PT Dafsi dengan komposisi pemegang saham tadi ya, Mala, Bahji, PT PAN, PT Dafli, masing-masing demikian, gitu ya. Kemudian PT Minarak ini, gitu kan, akan mengakuisisi PT Dafsi, gitu kan. PT Minarak ini akan mengakuisisi PT Dafsi, gitu ya. Mengakuisisi itu harus terjadi perubahan pengendalian. Kalau perusahaan pada umumnya, perubahan pengendalian itu ditandai dengan berarti PT yang akan mengakuisisi dia harus menjadi major share harus memegang major share di perusahaan yang akan diakuisisi tersebut, gitu ya. Kalau dibilang kan, jadi pertanyaannya setelah akuisisi, komposisi pemegang sahamnya seperti apa, gitu kan? Kira-kira komponen atau komposisi pemegang saham pada PT Minarak akan berubah nggak setelah akuisisi? Setelah akuisisi akan berubah nggak komposisi pemegang saham di PT Minarak sebagai PT yang akan mengakuisisi? Enggak, Pak. Enggak ya? Iya, enggak berubah gitu ya. PT yang akan mengakuisisi, komposisi pemegang sahamnya sama sekali tidak berubah. Karena PT Minarak ini yang akan membeli. Yang hijau ini nih yang akan membeli sebagian saham di PT Dafsi. Yang dibeli sahamnya kan di PT Dafsi 20%, dan sisanya penerbitan saham baru. Sehingga setelah akuisisi, komposisi pemegang sahamnya adalah Mala, Baji. Jadi komposisi pemegang saham seperti ini, gitu ya. Ada PT Minarak yang komposisi pemegang saham existing, gitu ya, dan PT Minarak, gitu ya, dan PT Minarak. Karena dia nggak mengambil alih seluruh saham di salah satu pemegang saham ini, gitu ya. Jadi pemegang saham existing masih ada, gitu ya. Pertanyaannya kemudian PT Minarak tadi berapa persen? 51%. Saham PT Dafli 20%, ditambah dengan penerbitan saham baru sebesar 31%. Pertanyaannya kemudian, berapa komposisi para pemegang saham dari Mala, Baji, PT PAN, dan Dafli? Gitu ya. Nah, inilah yang ada kemudian terjadi delusi. Gitu ya, terjadi delusi. Mala yang terjadi 15%, maupun dia sahamnya nggak dibeli oleh PT Minarak. Baji sahamnya pun nggak dibeli oleh PT Minarak. Gitu ya. Yang dibeli cuma PT Dafli aja 20%. Nah, ini berarti terjadi delusi, gitu ya. Jadi delusi berarti berapa jumlah pemegang saham baru, gitu ya. Itu yang kalian hitung, gitu ya. Jadi kalau kita lihat gabungan, kalau simpelnya ya, gabungan antara Mala, Bahji, dan PT PAN itu mereka sebelumnya adalah 55% ya. 15, 30, dan 10%.
Jadi total gabungan saham 3 pihak ini sebelumnya, kalau kita mau gampang aja ya, mau kita gabungin aja biar cepat, itu 55%. Dafli sebelumnya adalah 25%, kan 20% sudah diambil alih sudah dibeli oleh Minarak, gitu kan. Jadi Minarak ini 51% tadi kan dia ngambil alih. Nanti kalau itu jadi delusinya seperti apa? Perhitungannya nanti ya bisa kalian hitung ya. Jadi itu konsepnya seperti itu. Kalau totalnya ini jadi 13%, dan PT Dafli ini kalau kalian udah hitung-hitung ya, jadi kan sisanya berarti dia beli saham barunya 31% tuh si Minarak ini, jadinya totalnya 13%, 25 jadi 13, kalau yang 55 ini jadi 30, jadi 37 gitu ya, jadi 37, jadi genap 50, 49, jadi 36. Malah Baji Depan yang tadinya 55 jadi 36%. Lalu PT Dafli yang tadinya 25% jadi 13%. Tapi ada komanya sih. Saya ngitung juga pakai kalkulator tuh, gitu ya. Jadi gitu, yang penting kalian paham konsepnya bahwa komposisi mega saham setelahnya seperti apa sih? Oh, PT Minarak itu tetap. Lalu PT Dafli komposisi mega sahamnya itu tetap, cuman dia ketambahan si PT Minarak sebagai mega saham baru, gitu kan. Itu adalah konteks akuisisi gitu ya. Konteks akuisisi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau merger itu ya nanti tinggal digabungin aja, aktivanya digabungin, terus ya pasifanya nanti kan tinggal di sebagai pengurang dari pasifa kalau merger. Tapi kalau menghitung komposisi pemegang saham memang lebih jelimet sih kalau merger ya. Dilihat dari sahamnya ya, bukan dari modalnya, dilihat dari sahamnya. Lebih jelimet sih hitung-hitungannya. Ini banyak harus pakai kalkulator sebenarnya soal ini gitu ya. Lalu selanjutnya yang BUMN gitu ya. Saya bacakan dulu ya buat nge-refresh. Dalam meningkatkan daya saing BUMN, pemerintah melakukan langkah-langkah strategis, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi terhadap BUMN, gitu ya. Salah satu mekanisme restrukturisasi dilakukan dengan melakukan pembentukan holding BUMN. Holding BUMN dilakukan dengan melakukan pengalihan saham pemerintah yang terdapat dalam beberapa BUMN, misalkan ada BUMN A, BUMN B, BUMN C, untuk kemudian diinbrengkan. Inbrengkan itu namanya sahamnya dialihkan, dimasukkan. Pemasukan saham namanya inbreng. Pemasukan modal ya, bukan cuma saham sih. Aset juga bisa, tapi ini kan konteksnya saham ya. Untuk kemudian jadi dimasukkan, inbreng itu dimasukkan, diinbrengkan kepada salah satu BUMN yang dipilih atau ditunjuk sebagai induk perusahaan. Gitu ya. Kan harus paham dulu nih pertanyaannya. Jadi ada BUMN A, B, C gitu ya. Yang sahamnya tuh saham pemerintah. Ya pasti ya, majority saham di BUMN itu saham pemerintah yang kemudian diinbrengkan. Sahamnya itu dialihkan oleh pemerintah, dialihkan tuh, berarti diambil nih. Diinbrengkan, lalu dimasukkan kepada salah satu BUMN. Pertanyaannya ini akuisisi bukan? Itu dulu nih. Kayak gini akuisisi bukan? Kalau konteks ini akuisisi bukan? Gimana Dewa? Ini akuisisi bukan kayak gini? Sepertinya mirip-mirip sama akuisisi, Pak. Karena Kenapa mirip-mirip? Karena apa? Kayak di holding gitu kan, Pak. Kayak jadi Kita lihat nih akuisisi nih. Misalkan gini, akuisisi nih. Kalau akuisisi itu kayak gini nih. Jadi PT Minarak ingin mengambil alih PT Dafsi. Gitu ya. Cara pengambil alihan satu perusahaan sih gimana sih caranya? Dengan membeli saham dari perusahaan tersebut gitu kan. Ketika kita bisa mengkontrol perusahaan yang kita ambil alih, kontrol caranya gimana? Caranya kita mengambil sebagian besar dari saham yang ada di perusahaan tersebut. Gitu ya. Kita jadi sebagai owner dari perusahaan tersebut gitu. Karena kita majority sahamnya ada di kita gitu kan. Itu dianggap sebagai pengambil alihan, diambil alih, diakuisisi. Ada penjualan dan pembelian saham
gitu ya. Jadi kata kuncinya kalau akuisisi itu ada penjualan dan pembelian saham. PT Dapsi menjual sahamnya kepada PT Menarak. Nih, saham saya kamu beli, gitu ya. Dijual sahamnya. Saham siapa yang dijual? Sahamnya si PT Dafli dijual. 20%-nya dijual saham PT Dafli kepada PT Menarak. Tapi itu kan nggak cukup buat PT Menarak buat mengakuisisi. Jadi ditambahkan oleh penerbitan saham baru kepada PT Menarak. Tadi kan 31% saham barunya. Ada jual beli. PT Dafsi menjual sahamnya si PT Dafli, salah satunya, dan penerbitan saham baru kepada PT Menarak. Jual beli, Menarak membeli sahamnya tersebut. Gitu ya, membeli dalam jumlah besar sehingga terjadi perubahan kepemilikan. Gitu ya, yang tadinya ya ownernya itu kita sebut Dafli lah. Karena dia majority share-nya paling besar, 45% saham. Kemudian PT Menarak mengakuisisi, membeli sahamnya si PT Dafsi gitu ya. Tapi kalau ini kita lihat tadi ya, ada BUMN A, BUMN B, BUMN C, BUMN X. Namanya BUMN, sahamnya, komposisi sahamnya pasti saham pemerintah dan saham pihak lainnya. Others, itu maksudnya saham pihak lainnya lah, siapapun gitu ya. Bisa PT lainnya, individu, segala macam, bisa publik, misalkan ke masyarakat, misalkan BUMN udah go publik. Tapi ada saham pemerintah pasti ya, yang sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah, minimal, kalau di undang-undang BUMN itu minimal 51%. Gitu ya. Dan saham pihak lainnya. Itu BUMN A kayak gitu, B, C, X, dan semua BUMN kayak gitu ya. Lalu pemerintah mengalihkan saham pada BUMN A, B, dan C kepada BUMN X. Mengalihkan, saya punya saham nih, kamu punya saham nih misalkan di PT Wika, di Bank BRI, kamu alihkan saham kamu, berarti kamu narik saham kamu yang ada di PT Wika, misalkan kamu bagi investor sana di Bank BRI, misalkan kamu punya sana, kamu alihkan, kamu ambil, tarik aja tuh sahamnya, kamu ambil sebagai pemilik kita kan, bisa nggak kita ngelepas saham kita? Ya bisa. Ini kita ambil nih saham kita, saham kita, kemudian kita pindahkan ke BUMN lainnya. Contohnya nih, misalkan BUMN A. Contohnya, awalnya pemerintah memiliki saham 60%. Dan pihak lain memiliki saham di dalam BUMN tersebut adalah 40%. Pihak-pihak lainnya, siapapun bisa ya. Pemerintah 60%, dan pihak lainnya 40% di BUMN A. Pihak lainnya itu dari banyak pihak ya. Yang penting pemerintah 60%. Kemudian saham pemerintah itu dialihkan. Nggak ada jual beli di sini. Dialihkan. Kita sebagai owner kan boleh aja tuh mengalihkan saham kita ke perusahaan lain. Memasukkan. Jadi apalagi sebagai majority owner ya, mengalihkan. Sahamnya pemerintah dialihkan jadi dipindahkan gitu ya, dipindahkan. Jadi yang 60% jadi cuma 1% saja. Dialihkan kepada BUMN X, sahamnya dimasukkan, dimasukkan kepada dialihkan, dipindahkan ke BUMN X. Sehingga BUMN A itu yang tadinya komposisi pemegang sahamnya seperti ini, gitu ya, pemerintah dan pihak lainnya 40%, jadi pemerintah cuma 1%, 59%-nya dialihkan kepada BUMN X. Dipindahkan kepemilikan, gitu ya. Dipindahkan kepemilikan. Jadi kamu kalau punya saham tadi di Bank BRI, di PT Wika misalkan gitu ya, kamu alihkan kepada misalkan pada adik kamu gitu ya, nih saya kasih saham saya, boleh nggak saya ngasih saham kita kepada pihak lainnya, boleh aja gitu kan, sah-sah aja. Jadi pemegang saham di BRI yang tadinya tercatat nama kamu menjadi nama adik kamu gitu kan, menjadi nama orang tua kamu gitu kan, kita alihkan gitu aja. Kita alihkan kepada saudara kita gitu misalkan. Sama nih, pemerintah mengalihkan sahamnya pemerintah yang ada di BUMN A kepada BUMN X. Sehingga BUMN X menjadi pemegang saham baru di BUMN A sebesar 59%, misalkan kayak gitu ya. Pemerintah cuma punya minority dan yang lain tetap 40%. Sehingga mengakibatkan kontrol
di BUMN A ini menjadi berubah. Yang tadinya pemerintah menjadi BUMN X. Gitu ya. Sehingga BUMN X itu memiliki kendali atas BUMN yang udah, kalau kayak gini namanya BUMN lagi bukan? Bukan ya, udah PT ya, udah ganti, bukan BUMN lagi. Hanya pemerintah soalnya 1%. Minimal share di satu BUMN menjadi harus ada 59%, 51% minimal. Jadi bukan BUMN lagi dia, berubah posisi, status. Nah, ini namanya pembentukan holding. Sehingga BUMN X gitu ya, dia memiliki kontrol terhadap menjadi induk perusahaan dan memiliki kontrol terhadap PT. Ya, ini mantan BUMN ya. PT A, mantan BUMN A, PT B, mantan BUMN B, PT C, mantan BUMN C. Gitu ya. Bukan lagi BUMN, tapi bisa kita sebut sebagai perusahaan negara. Gitu ya. Karena perusahaan negara itu kalau walaupun pemerintah memiliki sedikit saja saham di sana, disebut dengan perusahaan negara. Kalau dulu kita belajar perusahaan negara tuh, jadi ada yang kalau perusahaan negara yang sahamnya pemerintah 51% itu disebut dengan BUMN, tapi kalau yang di bawah 50% itu ya kita sebut sebagai perusahaan negara biasa gitu ya, bukan BUMN. Itu ya. Lalu gimana kontrolnya pemerintah? Kan pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknik strategis pemerintah dalam hukum perusahaan terbatas untuk dapat tetap memiliki kontrol atas BUMN A, B, dan C yang telah dialihkan, yang sahamnya telah dialihkan kepada BUMN X. Jadi 1% saham di sini, itu saya sampaikan dulu, kita ngebahas BUMN adalah saham preferen. Saham preferen yang bisa memilih direksi dan dewan komisaris di perusahaan-perusahaan yang sekarang menjadi mantan BUMN tersebut, di PT A, PT B, dan PT C. Walaupun 1% sahamnya pemerintah di PT-PT ini, gitu ya, atau berapa persen, minority, yang penting pemerintah memiliki saham preferen, gitu ya. Saham preferen yang bisa memutuskan pengangkatan, pemberhentian, direksi, dan dewan komisaris. Jadi kontrolnya di situ, kontrolnya pemerintah. Kalau pemerintah nggak suka dengan kebijakan PT A, PT B, PT C, ya tinggal diganti aja direksinya, diganti yang sesuai dengan atau selaras dengan kebijakan pemerintah, gitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau sebelumnya sih ada pertanyaan mengenai perbedaan antara penerbitan modal di pasar, pembibitan saham di pasar modal, gitu ya, dengan pinjaman. Ya, itu gampang ya. Kalian bisa baca sendiri, gitu ya. Lalu yang soal selanjutnya, yang Bejo memiliki mobil baru seharga 500 juta pada tahun 2017. Mobil tersebut diasuransikan dengan nilai 400 juta. Jadi diasuransikan tuh dengan nilai 80% dari nilai mobil yang sebenarnya. Gitu ya. Lalu pada akhir 2021, mobil yang Bejo kendarai konslet akhirnya dia ngerem mendadak, dan ditabrak oleh truk di belakangnya yang remnya blong, sehingga mobilnya Bejo itu hancur total. Gitu ya. Nah, ini setidaknya kita bisa menggunakan dua prinsip dalam hukum asuransi, ya setidaknya, yaitu prinsip proximity cause dan prinsip apa lagi selain proximity cause, prinsip apa satu lagi, apa gitu ya, ingat ya, selain proximity cause apa, ada subrogasi, ada indemnity, ada insurable interest, apa kira-kira yang pas selain proximity cause? Ayo apa? Ayo. Indemnity ya. Prinsip indemnity, gitu kan? Iya, Pak. Ya, indemnity. Jadi kira-kira berapa, ini kan pertanyaannya kalau 61 kita hubungkan dengan proximity cost. Bisa nggak? Oh, kita lihat, kalau kita bilang terjadinya rusak totalnya mobilnya si Bejo itu karena ditabrak truk, gitu kan? Berarti ini kan sesuai dengan asuransinya dia, gitu ya. Asuransi dia kan asuransi kecelakaan, tapi kalau kita bilang karena arus konslet pendek, berarti kan nggak ditanggung oleh asuransi nih, karena dia bukan
diakibatkan oleh kecelakaan. Kalau karena rusak totalnya kalau kita bilang kena arus pendek. Kecuali kalau asuransinya all risk gitu ya. Jadi semua resiko ditanggung, all risk gitu ya, itu beda lagi gitu ya. Kalau itu nggak ada problem mengenai proximity cause, kalau all risk kayak gitu ya. Tapi kalau bukan all risk, kita lihat nih penyebabnya apa. Oh, penyebabnya benar kena kecelakaan, tabrak truk, berarti proximity cost dapat. Oke, bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi gitu ya. Lalu berapa klaim maksimalnya? Klaim maksimalnya adalah karena dia 80% dari nilai pertanggungan, berarti kalau dia rusak total nih, rusak total, kita bilangnya makanya telah hancur total. Saya pakai bahasanya hancur total. Gitu, udah hancur total lagi gitu kan. Berarti udah nggak ada bentuknya lah. Berarti berapa nilai pertanggungan maksimal yang bisa diperoleh oleh Bejo? Berdasarkan prinsip indemnity. Berapa kira-kira gitu ya? 500 juta kah atau 400 juta? 400 jutanya, Pak. Iya, betul, 400 juta ya. Bukan 500, 400 juta. Tapi kalau kerusakannya, tapi kita ngasih lihat dulu nih, jangan kalian lupa, ada penyusutan di dalam mobil tersebut. Ada penyusutan. Itu kan mobil tahun 2017. Dibeli, lalu jadi kecelakaan tahun 2021. Berarti ada penyusutan. Jadi mesti kalian bilang juga, bukan 400 juta juga sebenarnya. Rusak total 400 juta, oke. Tapi apakah dia dikasih duit 400 juta? Kalau perusahaan asuransi, enggak. Perusahaan asuransi akan menilai harga mobil sesaat sebelum kecelakaan yang terjadi tahun 2021. Mobil 4 tahun, pasti nilainya berkurang. Gitu ya. Jadi kalian bilang juga, nilai maksimalnya sesuai dengan nilai pertanggungan 400 juta dikurangi dengan nilai penyusutan pada aset. Ya pada mobil lah gitu ya. Pada mobilnya Bejo. Selama 4 tahun tersebut. Pasti ada penyusutan. Mau 50 juta, mau 70 juta, pasti ada penyusutan gitu kan. Jadi bisa jadi ya 350 juta, bisa jadi 300 juta ya. Yang penting kalian sebutkan bahwa terjadi nilai penyusutan sehingga Bejo pun mendapatkan nilai pergantian enggak total 400 juta, tapi 400 juta dikurangi dengan nilai penyusutan atas mobil gitu ya. Kalau nilai kerusakannya misalkan ditabrak mobil, hancurnya enggak total, tapi cuma mengakibatkan kerugian setelah ditaksir dibawa ke bengkel, kerugiannya perbaikannya misalkan 200 juta perbaikannya. Atau nilai kerugiannya 50% dari nilai mobil. 50% dari nilai mobil 50%. Jadi berapa Bejo dapat? Apakah 250 juta ataukah 200 juta? Misalkan 50% nih. Bengkel bilang, oh ini perbaikannya sampai 50% dari nilai mobilnya nih Pak. Berapa uang pertanggungan yang bisa didapatkan oleh Bejo? 250 juta kah? Atau 200 juta kah? Berapa kira-kira? Kalau nilai kerugiannya 5,5 dari nilai mobil. 200 juta, Pak. Ya, 200 juta ya. Dan dikurangi dengan nilai penyusutan. Gitu ya. Kecuali kalau kalau kita asumsikan kalau misalkan nilai kerusakan setengah dari nilai mobil. Gitu ya. Setengah dari nilai mobil. Ataupun misalkan bengkel ini bilang nilai kerusakannya 200 juta. 200 juta. Apakah Bejo bakalan dapetin 200 juta gitu aja dikurangi dengan nilai penyusutan? Enggak. Ingat, Bejo tuh hanya mengasuransikan sebesar 80% dari nilai pertanggungan. Jadi apapun yang atas semua klaim ganti rugi harus dikali dengan 80%. Kalau di bengkelnya nilai perbaikannya 200 juta, ya harus dikali dengan 80% terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan nilai penyusutan, misalkan ada nilai penyusutan di situ ya. Tapi kalau perbaikan sih biasanya nggak ada ya. Perbaikan tuh nggak ada nilai penyusutan. Jadi lihat dulu, kalau ganti total, kan ada nilai penyusutan. Kalau perbaikan kan nggak ada ya. Perbaikan tuh nggak ada ya.
Kalau nilai 200 juta ya tinggal dikurangi dengan 80%-nya saja gitu ya. Tapi kalau penggantian baru itu kan pasti ada nilai penyusutan. Tapi kalau perbaikan ya nggak ada kan nilai real saat itu. Kecuali kalau ganti baru kan pasti ada nilai penyusutan. Kalau hancur total itu perusahaan asuransi itu harus memberikan, dia nggak bisa diperbaiki lagi tuh hancur total. Ya, jadi memberikan mobil baru, dikasih mobil baru kepada Bejo ataupun dikasih nilai uang seharga mobil baru. Tapi kan karena dia nggak mungkin memberikan mobil baru, tapi harus dinilai dengan nilai mobil sesaat sebelum kejadian. Ada penyusutan kalau hancur total, gitu ya. Karena perusahaan asuransi akan memberikan mobil yang baru ataupun nilai kas seharga nilai mobil saat sebelum kejadian, sehingga pasti ada penyusutan. Tapi kalau perbaikan tuh nggak ada. Gitu ya. Perbaikan tuh ya udah nilai perbaikannya berapa dikurangi dikali dengan 80%, karena Bejo hanya mengasuransikan 80%. Tapi ini kan konteks pertanyaannya yang dimaui oleh pertanyaan ini adalah hancur total, sehingga Bejo berhak dapatkan ganti rugi senilai mobil baru ataupun mobil sesaat sebelum kejadian, gitu ya. Jadi bisa ditangkap ya. Ini apa konsep dari indemnity ini, gitu ya. Mungkin itu Pak, Pak. Ya, silakan. Jadi itu yang diterima oleh Bejo ganti ruginya bukan 80% dari 400 juta ya, Pak? Jadi senilai 400 juta itu? Atau bagaimana, Pak? Maaf, kurang Ya, paham. 400 juta, betul. Karena kan dia mengasuransikan, jadi kan kita tuh berhak mendapat, kalau hancur total ya, hancur total, misalkan rumah hancur total, kena gempa, hancur, benar-benar hancur, jadi bukan bisa diperbaiki lagi ya, hancur gitu ya. Yang kita dapat itu, kalau rumah nilainya 10M, dan kita misalkan hanya memberikan pertanggungan, kan kalau semakin besar nilai, premi semakin besar. Tapi kita ingin mengurangi premi nih, misalkan seperti itu. Jadi yang kita tanggung itu hanya 500, setengahnya dari nilai rumah tersebut misalkan, atau setengah dari nilai mobil. Mobilnya 1M, kita ingin menanggung mobil kita hanya sebesar 500 jutanya dari nilai, hanya setengahnya dari nilai mobil kita. Gitu ya. Jadi hanya mobil 1M hanya 500 juta, misalkan kayak gitu. Nah, dalam hal konteks si Bejo, dia hanya 80% dari nilai mobil. Ya, jadi nggak nilai mobil secara penuh, tapi hanya 80% dari nilai mobil. Sehingga ketika mobilnya, misalkan mobilnya hancur pada tahun 2017, misalkan nih, dia baru ngasuransiin, baru pulang, mobilnya kecelakaan, misalkan tahun 2017 itu. Yang Bejo dapatkan adalah 400 juta, mobilnya hancur gitu, misalkan kecelakaan. Dapatkan 400 juta, karena dia mengasuransikan hanya sebesar 400 juta dari nilai mobilnya dia. Kecuali kalau Bejo mengasuransikan secara penuh dari nilai mobil, maka Bejo mendapatkan 500 juta. Tapi kalau Bejo hanya mengasuransikan 400 juta, dia hanya mendapatkan 400 juta. Kalau Bejo mengasuransikan setengah dari nilai mobil, yaitu 250 juta, berarti kalau mobilnya Bejo hancur total, berarti Bejo hanya mendapatkan 250 juta itu saja. Nah, tapi ini konteksnya udah beda tahun, yaitu tahun 2021. Udah 4 tahun setelah Bejo mengasuransikan, sehingga ada penyusutan kalau mobilnya hancur total. Karena asuransi itu wajib memberikan ganti rugi. Kalau suatu mobil itu memberikan ganti rugi senilai mobil ketika mobil tersebut nggak bisa lagi dilakukan perbaikan. Gitu ya. Itu Tiara, Ya, baik, Pak. ada pertanyaan lagi nggak? Dapat dipahami, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan silakan. Tapi kalau nanti di chat ke saya juga, kalau masih ada bingung sih, silakan aja ya. Atau jangan pas ujian ya. Oke ya, mungkin itu. Ini pertemuan terakhir kita foto-foto dulu lah. Kita foto-foto dulu. Saya tuh kalau biasa kalau dulu ada kelas fisik pasti pakai foto-foto, tapi kalau online suka lupa. Pak, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf, Pak. Oh iya, oke, saya stop share ya. Apa? Gimana? Itu Pak, PPT-nya boleh di-share nggak, Pak? Oke, boleh.
Baik, Iya, iya. terima kasih. Yuk. PPT yang tadi, yang jawaban setelah kuis. Atau yang Iya, Python sih udah ya. yang jawaban setelah kuis apa, Pak? Oke, oke. Pembahasan Iya. kuis. Oke.